Perkenalkan, nama saya Anugrah Ansarullah. Nama saya memang bagus walaupun sifat saya agak jelek dikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsip dan karsipan yang selama ini saya belajar bersama Miss Eci dan kawan-kawan tercinta. Arsip dan karsipan, suatu organisasi atau perusahaan pasti melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Setiap kegiatan biasanya menghasilkan data dokumen berisikan informasi. Informasi tersebut akan dikumpulkan dan direkam guna kepentingan tertentu. Terus dapat disimpulkan bahwa suatu dokumen dilakukan arsip apabila memenuhi hal sebagai berikut ini. 1. Dikatakan sebuah arsip apabila dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya atau terlaksananya suatu kegiatan organisasi. Tetapi bukti tersebut harus dimiliki lebih dari satu orang. Dikatakan sebuah arsip apabila arsip disimpan dengan nyata. Ada 3 media arsip, yakni kertas, bisa disebut paper, film, dan media magnetik. Tidak ya guys. 3. Dikatakan arsip apabila dibutuhkan untuk digunakan dapat ditemukan kembali secara fisik ataupun informasi. Ada juga karakteristik arsip. Karakteristik arsip 1. Otentik, yaitu organisasi yang menerapkan kebijakan dan prosedur daur hidup arsip untuk mengontrol dan melindungi arsip guna menjamin kebiasaan dari arsip tersebut. Arsip otentik dapat dibuktikan apabila 1. Keberadaannya, 2. Pembuat dan pengirim arsip mengakui, 3. Waktu pembuat dan mengirim diakui. Nah, itu ya guys karakteristiknya. Terus yang kedua, karakternya andal. Apabila arsip memiliki konten dapat dipercaya dan menunjukkan transaksi lengkap, diakurat, serta tindakan fakta dapat dibuktikan dan diandalkan dalam rangka transaksi tindakan, maka arsip tersebut dikatakan arsip padat. 3. Integritas, yaitu maupun arsip yang dilindungi dari berbagai perusahaan yang tidak sah dan tidak dapat menunjukkan, maka dari itu setiap perubahan arsip, dan perumusan, bukan perumahan ya guys, salah tadi, dan sebagainya harus melalui proses yang diakui dapat ditunjukkan buktinya. 4. Dapat digunakan, artinya dari arsip tersebut dapat digunakan dan akan ditemukan kembali. Terus di sini saya belajar waktu itu ya guys, belajar tentang fungsi arsip itu. Fungsi arsip apabila dilihat dari segi kegiatan dalam karsipan tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai 1. Sebagai alat penyimpanan warkat. 2. Sebagai alat bantuan perpustakaan. 3. Penyimpanan warkat keputusan sudah diambil. 4. Sebagai penyimpanan warkat secara teratur dan tetap demi kepentingan mengenai kemajuan perusahaan. Sementara itu apabila dilihat dari segi sistem, dari segi sistem ya guys. Penanganan karsipan, fungsi arsip sendiri yakni sebagai berikut. 1. Dengan adanya arsip, aktivitas organisasi perusahaan akan berjalan dengan lancar. 2. Sebagai bukti-bukti tertulis jika terjadi masalah. Itu sebagai bukti ya guys. 3. Sebagai sarana komunitas secara tertulis. 4. Sebagai bahan dokumentasi. 5. Sebagai alat pengingat. 6. Sebagai alat penyimpan warkat. 7. Sebagai alat bantu perpustakaan organisasi dan perusahaan jika memilikinya. Kalau tidak ada nggak apa. 8. Sebagai bantuan bagi pimpinan dan menentukan keputusan organisasi dan perusahaan. Terus ada juga penggolongan arsip. Sabar dulu, ini penggolongan arsip terakhir. Penggolongan arsip adalah suatu organisasi dan perusahaan pasti memiliki banyak arsip. Agar arsip tersebut mudah ditemukan dan digunakan saat dibutuhkan, maka arsip sebaiknya diklasifikasikan sesuai jenis berikut. Ini jenis arsip berdasarkan keasliannya. A. Arsip asli. B. Arsip tembusan. C. Arsip salinan. 2. Berdasarkan kepentingan arsip. A. Arsip tidak penting. B. Arsip biasa. C. Arsip satu lagi arsip penting. Terus ada lagi arsip D. Arsip sangat penting. Berdasarkan fungsi arsip. A. Arsip dinamis. Contohnya 1. Arsip aktif. Terus ada juga satu lagi arsip semi aktif dan arsip induktif. Sekian dari saya, Anugrah Ansarullah, pamit undur diri karena saya juga baru belajar kan. Kalau pamit undur diri karena saya sudah nyerah melawan kenyataan ini. Makasih, sekian dari saya, terima kasih.